Oke, Siva, di sesi general ini kamu ada pertanyaan apa nih yang bisa kamu tanyakan, yang pengen kamu tanyain? Mungkin dari pengalaman saya interview ya, kan saya pernah interview sebagai freelance sales di Grab lokal. Nah, itu tuh biasanya ditanyakan kelebihan dan kekurangan. Nah, itu gimana Pak jawabannya? Kelebihan sama Oke, kekurangan. biasanya sebelum aku jawab dulu, Siva kalau ditanya apa kelebihannya, kamu jawab apa, Pak? Kalau untuk kelebihan dan kekurangan tuh saya pilih yang kayak kelemahan dulu. Nah, untuk kelebihannya ini bagaimana saya bisa menutupin kelemahan saya, Pak? Misalkan saya lambat dalam bekerja. Nah, untuk kelebihannya ini saya bisa memanajemen waktu kayak gitu, Pak. Hmm, oke. Ya, aku jelasin dulu ya. Pada Iya. saat seseorang itu ditanyakan apa kelebihan dan kekurangan, itu ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah apakah Siva sadar punya kelebihan dan kekurangan? Oke. Yang kedua, setelah kita sadar, job seeker itu sadar punya kelebihan atau kekurangan apa. Yang nomor dua adalah setelah mengetahui itu, apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu? Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu sehingga kelebihanmu membawakan manfaat kepada kita kalau kamu aku rekrut gitu loh Siva. Apa kekuranganmu dan apa yang kamu lakukan? Sadar nggak punya kekurangan? Gitu. Dengan kekurangan itu, dengan kamu menyadari punya kekurangan itu, kamu melakukan apa? Biar nanti kekuranganmu itu tidak merugikan kita pada saat kamu direkrut. Gitu. Oke, paham ya? Sadar Ya, paham, punya Pak. kelebihan atau kekurangan, setelah menyadari kamu ngapain. Itu inti dari apa kelebihan dan apa kekurangan. Nah, pada saat ditanya pertanyaan ini, kalau misalkan tidak disuruh nyebutin berapa jumlahnya, kasih contoh satu-satu aja. Oke? Oke, Kemudian, Pak. untuk urutan jawab, bisa kelebihan atau kekurangan dulu bebas. Yang jelas, tadi kasih contoh satu-satu, tapi contohnya itu jangan yang cuma ngeklaim aja. Saya tuh orangnya gini, 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 gini. That's it. Nggak cuma gitu. Tapi kamu ada satu kalimat inti, klaim kamu gimana. Setelah itu berikan contoh-contoh nyata berdasarkan pengalamanmu. Kayak gitu. Oke? Kekurangan juga sama. Jangan cuma ngomong saya orangnya tuh begini. Ya sudah. Padahal tadi yang pengen diketahui adalah setelah tahu kekuranganmu itu kamu ngelakuin apa. Kayak gitu. Ya. Kita ngomongin satu-satu apa kelebihan kamu. Pada saat kamu ngomong apa kelebihan kamu, sesuaikan dengan apa? Skillmu aja, skill teknis. Langsung kalau kelebihan lari ke kemampuan teknis yang dibutuhkan oleh orang yang akan mengisi posisi yang kamu lamar. Kamu ngelamar sebagai seorang sales, ya kan? Seorang sales itu harus jago apa? Ya jago jualan. Karena target utama sales itu jualan. Yang kedua kegiatannya ngapain? Menawarkan produk. Berarti komunikasi sama orang, negosiasi, ya kan? Kayak gitu-gitu. Contoh kamu misalkan sudah punya pengalaman kerja menjadi seorang sales. Kamu boleh sampaikan, kelebihan saya adalah saya memiliki kemampuan di bidang sales yang sudah teruji selama sekian tahun. Saya pernah bekerja sebagai seorang sales selama 6 tahun. Dari pengalaman saya menjual tiga jenis produk yang berbeda. Yang pertama sepatu, yang kedua mobil, dan yang ketiga adalah jasa. Dari ketiga pengalaman sales saya ini, saya pernah mencapai pencapaian tertinggi saya di masing-masing. Saat menjual ini, saya pernah menjual sebanyak sekian pieces senilai sekian juta. Saat menjual mobil, saya total penjualan sekian unit senilai sekian miliar dan lain-lain. Dari semua pengalaman saya tadi, saya menyadari itu adalah kelebihan saya yang mungkin tidak semua sales pernah mencapai di titik itu. Saya juga dari kelebihan saya tadi, saya juga memperoleh beberapa pencapaian, di antaranya hadiah ini itu dari perusahaan saya, dan saya mengalami 3 kali promosi jabatan. Contoh misalkan gitu. Jadi kamu ngeklaim sesuatu sambil dikasih tahu apanya itu, gitu. Dan itu dilatih jawabnya nggak harus ribet aku sih, gitu. Ini buat mancing aja. Kalau kamu misalkan belum punya banyak pengalaman kerja atau pengalaman kerjamu nggak relevan sama sales gitu. Berarti hubungkan sama kemampuan komunikasi. Apa kelebihanmu? Saya adalah orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berkomunikasi dengan orang secara individu maupun di tempat umum. Saya sudah berbiasa atau di highlight ramai misalkan gitu. Saya sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang di lingkungan yang beda-beda. Hal tersebut saya mulai pada saat saya menyadari bahwa pentingnya kemampuan komunikasi dalam dunia kerja. Dari situ saya mulai untuk
bergabung dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan yang memberikan saya kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Saya pernah berkomunikasi depan presiden gitu, dan mampu menyampaikan komunikasi itu dengan baik. Saya yakin kemampuan saya dan kelebihan saya ini dapat sangat bermanfaat pada saat saya menjadi seorang sales. Dikarenakan nanti menjadi seorang sales, kita harus dapat menjelaskan produk, menceritakan sampai dengan orang tersebut yakin bahwa produk yang akan kita jual sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Dari caramu ngomong aja kamu udah jadi seorang sales gitu. Balik lagi, jawabannya nggak harus ribet aku. Tapi kamu harus hubungkan antara sales itu ngapain sih ngomong, sales itu apa jualan. Jadi kalau ngomongin kelebihanmu apa, aku jago jualan. Aku udah terbiasa jualan nih. Mungkin sebelumnya kamu pernah ada freelance part-time atau usaha sendiri online, jualan hijab. Kamu jadi seorang apa-apa gitu. Nggak apa-apa, sampaikan. Atau komunikasi itu sendiri. Gitu. Saya terbiasa komunikasi dengan berbagai orang. Saya bisa berkomunikasi dengan orang baru. Mau ketemu orang baru atau orang nggak, saya terbiasa. Saya juga terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai media untuk berkomunikasi maupun negosiasi melalui telepon, video conference maupun bertatap muka langsung, misalkan kayak gitu. Hal-hal yang semacam itulah coba kamu susun bahasanya. Intinya kalau ditanya kelebihannya apa, fokus aja ke skill inti. Fokus aja ke kemampuan teknis inti yang dibutuhkan oleh profesi itu. Oke? Paham ya? Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke kalau ditanya apa kekurangan kamu. Nah, ini banyak orang yang salah di sini. Banyak orang kalau ditanya apa kekurangan Anda, jawabnya itu adalah sesuatu yang nggak ada di kita. Yang nol. Atau yang negatif. Aku kasih logika ke Siva ya. Pak, ini aku ada gelas. Tolong isiin dong air sampai penuh. Gitu. Atau, Pak, ambilin aku segelas air mineral dong. Gitu. Terus kamu balik ke aku, ngasih aku gelas pecah. Gelas rusak dikasih ke aku. Kurang nggak itu? Kurang kan? Karena aku requestnya segelas air mineral penuh. Oke? Asumsi yang kedua, Pak, ambilin air mineral dong. Segelas ya. Kamu datang ke aku, bawa segelas tapi kosong. Kurang nggak itu? Kurang. Paham ya? Pak, ambilin aku air dong segelas penuh ya. Kamu datang ke aku, bawain aku air segelas, tapi keisi setengah. Kurang nggak? Berdasarkan requestku kurang. Nah, banyak orang itu analoginya adalah, kalau ditanya apa kekurangannya, kok malah ngejelasin gelas pecah gitu. Ngejelasin jeleknya kita, yang negatif dari kita gitu. Paham nggak? Atau malah kayak gelas kosong. Ada tapi nggak bermanfaat. Kayak kosong aja. Harusnya kamu berpikir kalau ditanya apa kekurangan kamu, itu sesuatu yang ada tapi belum sempurna, Fa. Paham nggak? Banyak orang, apa kekurangan kamu? Saya orangnya egois, Pak. Saya, apalagi tadi, fatal kamu ngomong, saya orangnya kalau bekerja lambat, ya nggak boleh. Gitu. Ya kan? Karena otomatis balik lagi. Nanti akan berpengaruh sama ekspektasi, estimasi orang tersebut. Pada, wah, dengernya kerjanya lambat. Sales itu fast-paced environment gitu. Ya kan? Gitu. Jadi kayak cepat nih harus gini. Wah, kalau lambat gimana nih? Nggak bisa ngejar teman yang lain ya gitu-gitu. Jangan gitu. Jadi jangan dihubungkan ke jawaban yang nggak boleh gitu. Ibaratnya kamu tuh wajib punya itu, malah nyebut itu kekurangan gitu. Fatal kan? Gitu. Kamu pengen jadi apa? Pedagang bakso. Oke. Apa kekurangan kamu? Saya nggak doyan bakso gitu. Kayak, hah, ntar dulu deh gitu. Ya, susah gitu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi sales motor. Tapi saya nggak bisa naik motor. Saya nggak ngerti motor. Saya nggak suka otomotif gitu. Ya aneh gitu. Ya paham ya? Jadi coba hubungkan dengan hal-hal yang Siva udah punya tapi belum sempurna. Misalkan contoh, ada yang hubungkan dengan kemampuan bahasa. Siva, apa kekurangan kamu, Siva? Saya adalah orang yang terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Namun saya menyadari bahwa saya kurang dapat lancar untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Tidak selancar pada saat saya menggunakan bahasa Indonesia. Butuh sedikit waktu untuk saya berpikir dan merespon untuk setiap kalimat atau pernyataan atau komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Saya menyadari bahwa kemampuan bahasa Inggris sangat dibutuhkan di era sekarang. Sehingga saat ini saya sudah mengambil kursus sudah berjalan selama sekian bulan untuk mengasah kemampuan komunikasi saya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga nantinya kalau dibutuhkan, dapat saya segera gunakan kemampuan komunikasi tersebut sebagus pada saat saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini aku panjangin lagi biar kamu ada ide. Intinya adalah
kelemahanku tuh bahasa Inggris. Bukan aku nol, aku bisa tapi belum lancar gitu loh contohnya. Gitu. Ada juga nanti fresh graduate misalkan, apa kekurangan kamu? Saya belum punya pengalaman kerja. Kan kelihatan kayak negatif gitu. Coba kalimatnya dilanjut aja gitu. Kadang kan kita gugup terus salah jawab ya gitu. Gitu. Oh, saya orangnya masih kurang pengalaman, Pak, gitu. Tapi itu dilanjut, jangan berhenti di situ kalau udah salah ngomong gitu. Lanjut aja. Gimana lanjutnya? Contoh, apa kekurangan Siva gitu? Saya adalah seorang fresh graduate yang masih minim pengalaman. Namun, status saya sebagai seorang yang masih minim pengalaman tersebut, saya jadikan motivasi untuk pengembangan diri saya sambil saya menunggu kesempatan kerja saya yang pertama. Sambil menunggu kesempatan kerja saya yang pertama, saya belajar secara mandiri 3 hal. Saya belajar kemampuan administrasi. Di sana saya belajar melalui channel YouTube ini dan praktek secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint saya. Saya juga membaca ulang materi-materi mata kuliah saya agar saya tetap masih ingat beberapa mata kuliah yang saya memang di sana memperoleh nilai A. Dari situ saya menyadari bahwa nantinya pada saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi atau bergabung di perusahaan, kemampuan-kemampuan saya tadi bisa langsung saya aplikasikan. Jadi di sini kamu ngomongin bahwa kekuranganku tuh ya kurang pengalaman. Tapi status kurang pengalaman tadi saya jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang sambil nunggu kerjaan pertama gitu. Ini contoh kalau kamu mau ngebelokin kalimat, kamu nggak salah ngomong padahal kamu statusnya fresh graduate nggak punya pengalaman gitu. Nah sekarang coba dihubung-hubungkan apa? Mungkin kalau kamu cari di Google udah banyak tuh yang jawabannya template. Saya orangnya pelupa sehingga saya membawa buku catatan kemana-mana. Itu di Google banyak banget itu. Saya orangnya kurang teliti dalam berhitung sehingga saya membawa kalkulator gitu-gitu. Tapi ya boleh, intinya dari situ tuh adalah apa? Kendalanya apa, terus kamu sudah melakukan apa. Jangan cuma kekurangan saya ini. Udah gitu aja gitu. Ada juga yang nanti orang kekurangan, misalkan kamu tuh sebenarnya orang yang dipercaya sama orang lain, tapi gara-gara itu kamu jadi susah nolak request orang gitu. Kekurangan saya menurut saya adalah orang yang susah untuk menolak permintaan selagi saya masih dapat melakukannya. Beberapa teman saya di perusahaan sebelumnya sering mempercayakan hal-hal tertentu untuk saya lakukan, atau atasan saya mempercayakan mendelegasikan sesuatu untuk saya lakukan. Di situ saya memang susah menolak karena memang saya merasa bahwa saya bisa melakukannya. Tetapi terkadang saya merasa bahwa saya menjadi apa, misalkan kamu, saya merasa bahwa manajemen waktu saya jadi kurang baik saat itu. Karena saya jadi kebingungan mana yang harus saya selesaikan pertama, mana yang harus diselesaikan selanjutnya. Namun saya di sini bukan menolak untuk diberikan tanggung jawab atau kepercayaan lebih oleh atasan saya. Di sana, saat saya menyadari kekurangan saya ini, saya mencoba untuk membuat skala prioritas yang lebih baik. Saya membuatkan schedule, saya membuat timeline yang jelas, saya mencoba mencatat jadwal saya tadi, sehingga tugas utama saya maupun tugas tambahan yang didelegasikan oleh atasan saya bisa diselesaikan dengan baik. Dan sejauh ini, itu dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi negatifnya itu kayak aku tuh orangnya nggak enakan kalau nolak request. Tapi kamu belajar, tapi ya gimana, memang saya bisa dan saya nganggap itu sebagai kepercayaan. Tapi saya juga terkadang ngerasa bahwa, wah, waktu saya jadi berantakan. Nah, itu kan jadi kelemahan tuh. Tapi saya menyiasatinya dengan saya membuat scheduling yang lebih bagus. Saya membuat skala prioritas lebih bagus. Sehingga tugas utama saya maupun tugas tambahan tadi bisa selesai sesuai dengan waktunya dan hasilnya bagus. Dan faktanya memang begitu gitu. Nah, hal-hal semacam ini coba Siva tulis dulu aja. Enak kan jawab kayak begitu? Daripada Siva jawab kayak, saya orangnya gini Pak, saya orangnya gini-gini. Bukan itu yang ditanya gitu. Coba Siva tulis dulu kalimatnya yang indah gitu. Setelah jadi, Siva coba baca-baca dulu mana bahasa-bahasa yang kurang efektif. Oke, bahasa-bahasa yang kurang efektif. Setelah itu coba dibaca berkali-kali sambil kamu intonasikan. Jangan langsung dihafal gitu. Nanti mah kelihatan metode menghafal. Baca sambil diintonasiin kayak pembaca berita gitu ya, ada teksnya gitu. Gitu. Saya adalah orang yang begini-begini terus gitu. Dirasain, lepas. Lihat depan, ini lagi, gini-gini. Nanti lama-lama natural jawabnya. Gitu. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa kamu aplikasikan untuk menjawab pertanyaan tadi atau pertanyaan-pertanyaan interview lain gitu. Paham ya? Jelas gak? Gitu. Mungkin ada pertanyaan tambahan boleh. Eh, untuk eh, saya ingin melamar di bagian manajemen atau manajemen risiko, tapi saya tidak mempunyai pengalaman
eh, pengalaman dan sertifikat manajemen risiko dan tidak serinil sama jurusan saya ekonomi pembangunan. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu memilih manajemen risiko padahal kamu tidak mempunyai pengalaman dan sertifikat manajemen risiko? Kayak gitu, Pak. Pertanyaanku, modalmu apa? Pengen daftar itu. Pengen posisi itu kamu punya modal apa? Kalau manajemen risiko kan dia analisa ya, Pak. Analisa. Nah, saya juga mempelajari analisa dari data analis, terus ada mata kuliah statistik, mata kuliah ekonomika, yang sering ya sama manajemen risiko, Pak. Tapi ngehandle data-data manajemen resiko nggak di analisis itu? Tidak, Pak. Nggak ya? Ini aku kasih tahu ya. Iya. Orang kalau pengen ngelamar kerja, itu harus mencocokkan 3 hal. Ada keinginan, ada kesempatan, ada kemampuan. Keinginan dari sisi job seeker-nya. Kamu tuh pengen ngelamar sebagai apa? Untuk posisi apa? Yang kedua, ada kesempatan, ada loker yang dibuka. Yang ketiga, ada kemampuan. Kamu harus menunjukkan bahwa aku tuh modalnya nggak cuma pengen, tapi bisa. Gitu loh. Itulah kenapa ada CV dan dokumen pendukung sebagai alasan-alasan tadi. Orang ngirim surat lamaran udah nunjukin minat, keinginan. Tapi apakah semua orang yang ingin langsung direkrut? Ya enggak. Orang jurusan psikologi pengen jadi rekruter aja ada seleksinya. Gitu. Orang teknik mesin apa tiba-tiba jadi seorang mechanical engineer? Ya enggak, tetap ada tesnya gitu loh. Ada seleksinya. Dari situ kita harus sadari bahwa ingin saja tidak cukup. Paham kan? Nah, ingin saja tidak cukup itu harus kamu tunjukkan tidak hanya di awal, di proses rekrutmennya juga. Kalau di interview, kamu nggak bisa ngasih jawaban yang meyakinkan, seolah-olah kamu cuma modal pengen doang. Gitu. Saya ingin kerja jadi ini di manajemen resiko. Yes, that's it. Kenapa? Karena saya pernah ngolah data gini-gini. Pernah nggak kamu ngolah data resiko sesuatu? Kayak aktuari gitu-gitu. Pernah nggak yang resiko-resiko gitu? Kalau cuma sekedar aku pernah itu ya belum tentu. Gitu. Karena mungkin itu kamu lebih ngolah data yang sifatnya generalis. Gitu. Jadi seorang data analis itu kan nggak bisa pindah-pindah sektor secara gampang. Kamu harus tahu model bisnisnya kan, bener nggak? Misal kamu pengen data analis di industri A, di bagian finance misalkan. Ya kamu kan harus pelajari model bisnisnya dia. Bisnisnya dia tuh gimana. Biar tahu secara online-nya itu gimana datanya. Nanti kamu pindah industri, pasti beda lagi. Karena kamu harus menguasai bisnis prosesnya. Gitu. Tidak lebih dari sekedar analisis data. Gimana kalau kamu bisa analisis data, kalau model bisnisnya, kerangka ilmunya kamu nggak paham. Makanya, kalau kamu ngomong saya punya kemampuan di data analisis, harus dilengkapi dengan kemampuan lain. Entah itu dari mata kuliah, entah itu dari magang, entah itu dari bootcamp-bootcamp yang kamu lakukan gitu, yang berkaitan sama manajemen risiko itu sendiri. Kamu menguasai manajemen risiko, terus ditempel sama kemampuan data analisismu, kan gitu. Kalau cuma sekedar saya udah, kamu nggak punya pengalaman ini itu kok mau ke manajemen risiko. Nah itu malah beresiko gitu loh. Tahu nggak? Gimana cara manage-nya kalau kamu cuma sekedar bisa analisis data. Analisis data itu butuh teori, ada landasan teorinya gitu. Jadi saranku kalau kamu mau ke sana gimana? Pelajari lagi manajemen resiko yang bisa kamu pelajari di pendidikan formal atau non formal. Yang harus ada sertifikasi kursus tertentu ambil dulu gitu. Karena nggak serta-merta seorang data analis aja, aku ulang lagi ya, seorang data analis di satu industri bisa langsung pindah ke yang lain tanpa mempelajari model bisnisnya, nggak bisa. Kamu pasti akan kumpul sama orang-orang bagian-bagian lain buat tahu, oh model bisnisnya gini, alurnya gini, oh gini-gini, terus oh gini-gini, baru nanti di bahasa pemrogramannya gimana, analisisnya gimana gitu-gitu, ya kan? Itu kayak begitu. Jadi jangan sampai terkesan kita hanya bermodalkan pengen aja, gitu. Ingat ya, tapi harus ada modalnya, jangan cuma pengen. Kan kalau misalkan ada gini, kenapa kau pengen jadi ini? Ya saya ingin, nunjukin keinginan. Yang kedua, saya punya skillnya. Dari mana? Nih dari pendidikan saya, nih dari kerjaan sebelumnya, nih dari kursus ini. Ah itu. Itu yang kurang kamu tonjolin sih, Pak, menurutku. Gitu. Menurutku ya, gitu. Dan kemungkinan besar kalau kamu lamar itu pasti nggak lolos. Nggak tahu udah pengumuman belum? Udah lolos atau belum? Belum ya? Belum diumumin. Sudah, Pak. Lolos nggak? Enggak, Ya, enggak ya lolos, udah. Pak. Ya udah, ya udah.
Aku udah ngejudge dulu lagi. Kalau aku dengerin dari kamu pasti kamu gak lolos gitu. Aku takutnya kamu bilang nggak kok Pak lolos gitu kan. Salah aku nanti ya. Nggak lolos Nggak kan lolos, gitu. Pak. Ya aku nggak pakai sudut pandang HR. Aku bukan HR, aku user gitu ya. Jadi kayak begitu. Hmm. Jadi jangan hanya melihat dari sisi, oh aku pengen gitu. Aku bisanya mana gitu. Ya itu yang ditonjolin ya. Nah suka nggak suka di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Jadi di CV, dokumen pendukung yang pokoknya nanti yang kita akan bahas di sesi 2 itu kamu harus memposisikan diri, perusahaan yang aku lamar akan menilai aku dari kertas ini dulu. Jadi Hmm. yang aku tuh pengen di sini, itu harus tertuang di sini. Antusiasme itu. Aku punya modalnya kok biar bisa di situ, itu harus tertulis di sini gitu loh. Entah di CV, jasa, transkrip, portofolio, apapun itu gitu ya. Gitu. Karena balik lagi, suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu dan suka nggak suka kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Paham ya secara umum ya, apa ya? Oke, Ya, paham, Pak. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, mungkin dari awal ya, Pak. Wih, dari Biasanya awal. kalau misalnya HRD atau user itu yang paling pertama itu deskripsikan diri, Pak. Nah, gimana sih kesan pertama deskripsi diri agar HRD atau user itu tertarik sama kita? Oke, deskripsi diri itu misalkan silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Iya, Pak. Oh Kayak latar ya. belakang, terus Hmm. kayak pengalaman. Nah, itu untuk yang deskripsi tanpa pengalaman, kita pengen kerja sebagai manajemen risiko atau yang kayak Swiss Karis yang gak serinial sama jurusan kita, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oh gini. Mau kamu ngelamar kerja yang linear atau enggak, ya, mau ngelamar kerja yang linear atau enggak, kuncinya sama kayak yang dari tadi aku bilang, gitu. Kamu harus nunjukin punya keinginan dan punya modal, gitu. Punya modal apapun itu di pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, magang, gitu-gitu. Balik lagi, biar nggak cuma nonjolin saya ingin saja. Itu dulu, itu basic dari semuanya tuh itu dulu, Pak ya. Nah, setelah basic itu udah, pada saat kamu mempromosikan diri dengan kesan pertama di perkenalan diri di awal gitu ya, deskripsikan tentang diri Anda gitu, kamu berfokuslah pada background pendidikan, pengalaman-pengalaman, prestasi, sama skill unggulan. Kamu itu siapa, kamu punya pengalaman dan prestasi apa, sekarang kamu bisa apa. Intinya tiga ini aja. Kamu itu siapa? Sampaikan, saya seorang lulusan S1 ini itu dengan pengalaman ini itu. Saya pernah ikut bootcamp ini itu. Kamu itu siapa? Jawab dengan pendidikan. Kamu punya pengalaman apa? Urutkan sesuai dengan hierarkinya. Sampaikan pengalaman kerja relevan, sampaikan pengalaman magang, sampaikan organisasi kepanitiaan misalkan gitu. Itu taruh di bawah aja. Intinya kalau kamu udah punya pengalaman kerja, tonjolin pengalaman kerjamu. Punya magang, tonjolin magangmu. Jangan sampai punya kerja dan magang yang banyak kamu bahas organisasi. Karena sebenarnya kerja itu berorganisasi yang dibayar, gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi jangan salah, kecuali kamu nggak punya pengalaman kerja sama sekali, gitu. Jadi setelah kamu itu siapa, kamu punya pengalaman apa, ada prestasinya nggak sampaikan, gitu. Sampaikan ada prestasi ini itu. Prestasi nggak harus yang dapat piala piagam viral gitu-gitu, perlombaan nggak gitu. Tapi selama kamu punya pengalaman tadi tuh menghasilkan apa? Nah ngomongin prestasi ini, kamu itu bisa nonjolkan dari besarnya tanggung jawab. Ngomongin besarnya tanggung jawab itu intinya apa? Saat kamu ngomong, keluarkan banyak angka. Gitu. Saya pernah memiliki pengalaman kerja menjadi seorang sales. Saya pernah berjualan hijab ke calon pembeli secara online. Ya sales online ya jualan hijab secara online sih gitu. Nggak ada pembedanya. Coba kalau kamu menyampaikannya, saya memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun, ada angka 4. Di sana saya menjual hijab secara online, saya menjual 10 brand hijab terkenal lokal maupun internasional. 10 brand. Gitu. Saya menjual rata-rata saya berjualan secara online selama 4 sampai 8 jam per hari saya live. Live saya melakukan live shopping misalkan. Dari live shopping saya saja itu saya berhasil untuk menjual rata-rata 100 sampai 200 pieces senilai sekian puluh juta. Angka lagi sekian pieces sekian puluh juta. Gitu-gitu menarik sekali loh. Seorang sales itu gak, aku orang sales gitu. Aku sales. Kamu sales gitu. Ngeluarin angka tuh indah sekali. Karena daripada kamu ngomong
Saya pernah jualan hijab. Yes, pernah. Semua penjual hijab pernah jual hijab. Tapi kamu di sini harus nonjolin yang pernah jualan hijab banyak. Tapi yang pernah mencapai angka penjualan segitu kan dikit. Itulah yang bikin menarik pendengar. Ngeluarin angka-angka, Pak. Di mana ada angka keluarin. Gitu. Saya terbiasa untuk bekerja secara overtime sekian jam. Saya terbiasa untuk bekerja dengan sistem shift 3. Saya terbiasa kerja dengan sistem waktu 3 shift gitu. Saya pernah kerja pagi, siang, malam gitu. Pokoknya keluarin angka-angka deh, dibayangin ya, ingat ya. Biar menarik itu pengalaman-pengalaman keluarin angka. Gitu. Saya pernah bekerja menjadi seorang sales manager selama 3 tahun. Saya memimpin 4 orang supervisor dan 20 orang sales staff untuk berjualan atau untuk menjual 10 brand hijab di area Jabodetabek. Misalkan gitu. Angka-angka semua itu. Rata-rata pencapaian saya mampu menjual sekian ribu pieces selama setiap bulan senilai sekian miliar dengan sumbangan revenue selama setahun di tahun terakhir kemarin sebesar sekian puluh miliar gitu. Angka-angka itu sekian orang, sekian jam, sekian ini gitu. Tadi aku baru bilang ya, kamu itu siapa? Sampaikan pendidikan, kamu punya pengalaman apa? Sampaikan hierarki terkait dengan pengalaman kerja, magang, dan lain-lain termasuk prestasinya dan banyakin angka-angka di situ. Dan yang ketiga adalah sekarang kamu bisa apa? Sekarang kamu bisa apa itu kamu ngomongin, ini loh, tadi kan pendidikanmu ini nih, pengalaman-pengalaman ini. Nah, dari itu semua sekarang kamu jadi bisa apa? Nah, ini sampaikan skill teknis yang bermanfaat untuk posisi yang kamu isi. Gitu. Perkenalkan, nama saya Siva, saya merupakan lulusan S1 dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah bekerja menjadi ini selama sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun. Contohnya gitu. Ya. Dari sana saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Dari pengalaman-pengalaman saya saat ini saya memiliki keterampilan di bidang ini meliputi A, B, C, D, E, F, G. Kayak gitu, Fa. Paham nggak dari logikanya? Kayak gitu. Oke, aku lanjut ya, Fa ya. Jadi gitu. Jadi kamu Iya, harus Kak. nunjukin tadi background pendidikan, pengalaman dan prestasinya, terus skill unggulan yang berkaitan dengan posisi yang dilamar, kayak gitu. Oke, jelas ya? Masih ada nggak satu Ya, pertanyaan Kak. singkat? Masih ada nggak? Sudah cukup sih, Pak. Cukup itu aja ya? Oke, Iya. kalau udah cukup sekarang kita masuk sesi 2 ya, Pak ya? Oke. Saya